Karena kecenderungan terutama generasi muda ini kan mereka nggak senang mendengar yang lama-lama kan gitu. Iya. Mereka kan Durasinya senangnya panjang ya Prof ya. Iya, durasi yang panjang kan nggak mungkin mereka. Pertama ya mungkin akan bahas nanti kompetensi apa yang sangat diperlukan bagi Bagi dai itu kan tersebut. kita nafikan kelompok yang ketiga tadi nih. Karena kelompok yang ketiga ini sebenarnya tidak dia hanya meng-share Mengemas saja, ya, Prof, ya? mengemas Iya. saja ya. Berarti mereka itu Jadi, tergolong konten iya, kreator ya, Prof iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa sebelumnya, teman-teman, baik itu mahasiswa ataupun para subscriber yang sudah mendukung akun ini dari awal sampai akhir. Kembali lagi kita di acara obrolan Islam inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Ya, Sobat dakwah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat inspiratif, tamu yang sangat sering bergulat di bidang keilmuan terkait tema kita pada hari ini, yaitu fenomena dai di media sosial, urgensi versus dampak. Nah, narasumber kita pada hari ini beliau yang saya hormati, Profesor Dr. Haji Abdul Basit MAG. Beliau juga pernah menjabat menjadi dekan di periode sebelumnya, dan saat ini beliau masih aktif di akademisi dan aktif banyak menulis buku-buku tentang dakwah milenial, termasuk bagaimana cara berdakwah yang baik di era sekarang. Selamat sore, Prof. Basit. Selamat sore, Mas Anas. Ya, bagaimana kabarnya, Prof. Basit? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Ya. Alhamdulillah. Ya. Boleh Prof. Basit sapa-sapa dulu dengan sobat dakwah kita? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dalam obrolan Islam inspiratif ya. Pada sore hari ini kita akan membincangkan tentang fenomena dai di media sosial, urgensi versus dampaknya. Baik. Urgensi versus dampak ya, teman-teman. Kalau kita lihat sekarang di media sosial itu ada banyak sekali jenis media sosial, baik itu media sosial yang bersifat untuk anak-anak muda dari generasi Z atau sampai menyentuh sampai dengan generasi baby boomer, yang notabene sekarang kita lihat baby boomer itu banyak aktif di media sosial, WhatsApp dan Facebook. Nah, kalau kita berbicara tentang fenomenanya ini, Prof. Basit, urgensi dan versus dampaknya bagi baby boomer dulu ini, Prof. Kalau kita lihat kan orang tua di era sekarang itu sudah banyak yang menggunakan media sosial. Bagaimana ini, Prof, kita melihat fenomena ini terkait dengan dai di media sosial? Ya, terima kasih Mas Anas. Jadi media sosial ini memang sudah digunakan oleh hampir ya banyak orang, terutama di kalangan generasi muda ya. Iya, betul sekali. Bahkan menurut hasil riset itu kan hampir anak-anak muda ini menggunakan media sosial itu dalam sehari lebih dari 6 jam ya. Iya, betul sekali. Ini penggunaan di kalangan generasi muda. Nah, namun di kalangan generasi yang lebih tua mungkin lebih kurang ya. Nah, tentu saja antara generasi muda dengan generasi tua dalam pemanfaatan media sosialnya ini sama-sama memanfaatkan, cuma kemudian yang berbeda itu kan dari sisi platformnya. Betul. Ya. Biasanya generasi muda mungkin lebih sering menggunakan ya Instagram ya, gitu betul. ya, kemudian juga ada TikTok, Twitter, ya. TikTok Ya, itu lebih banyak. Sementara kalau orang tua ini kan lebih banyak menggunakan WhatsApp, ya Facebook ya. Dan ada titik singgung biasanya baik yang generasi muda maupun generasi tua ini di dalam penggunaan media sosial ini adalah penggunaan YouTube. Ya. Baik generasi tua maupun generasi muda, mereka memanfaatkan YouTube untuk mempelajari ya kaitan dengan ajaran-ajaran agama. Oke. Ya.
Oke, kalau kita lihat tadi ya Prof Basit ya, dari YouTube singgungannya di situ ya Prof Di ya. situ Berarti di singgungannya. situ semua generasi, baik itu dari baby boomer hingga generasi yang sekarang, Alpha ya Prof ya, yang baru lahir di atas 2020, berarti ada di sosial media YouTube tersebut ya Prof ya. Oke, ya ada semuanya. Nah, kenapa kemudian fenomena kajian keagamaan ini begitu mengemuka di media sosial itu? Paling tidak ada 3 alasan ya. Pertama itu memang terkait dengan ya mungkin kesibukan baik generasi tua maupun juga generasi muda, sehingga mereka mungkin lebih nyaman kalau kemudian mereka mendengarkan melalui YouTube ataupun melalui platform media sosial yang lainnya terkait dengan kajian-kajian agama dibandingkan mereka harus hadir. Ya, karena kalau harus hadir di majelis taklim itu kan kadang membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan biaya. Ya kalau itu jauh ya itu kan tentu saja membutuhkan biaya. Nah, itu salah satu alasan kenapa kemudian media sosial itu begitu tertarik dalam kajian. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang juga sebenarnya ingin mendapatkan pengetahuan yang sifatnya instan. Gitu. Karena di dalam kehidupan terutama generasi muda ini kan yang sering dikenal sebagai generasi instan ini, ya mereka kan ingin ketika ada satu problem dalam hal keagamaan, itu mereka ingin tahu cepat jawabannya gitu. Umpamanya bagaimana hukum mendengarkan musik kan gitu. Kalau mereka harus mendengarkan pengajian, belum tentu pengajian itu membahas secara langsung seperti itu. Kalau kemudian mereka bertanya juga, mereka kadang-kadang masih ada sifat sungkan. Tetapi kalau mereka kemudian klik di media sosial, bisa jadi itu sudah langsung ada jawaban terkait dengan hukum-hukum yang semacam itu. Sehingga ini kebutuhan instan inilah salah satu daya tarik tersendiri mereka mau mengkaji melalui media sosial. Nah, kemudian yang ketiga ya, alasan kenapa kemudian media sosial itu menjadi media yang banyak diminati ya, selain tadi 2 hal itu adalah terkait dengan kemudahan juga ya, terkait dengan kemudahan mereka untuk bisa mengaksesnya ya, terkait dengan kemudahan yang mereka dapatkan karena banyak platform ya. Artinya ketika mereka tidak dapat di satu platform media sosial A, umpamanya di Facebook, mereka kan bisa cari di Twitter, bisa dicari di YouTube ataupun di yang lainnya. Nah, kemudahan-kemudahan itu juga salah satu menjadi daya tarik sehingga mereka mau mengkaji atau mau mendengarkan ya kajian-kajian yang ada di media sosial. Tidak, itu ada 3 hal yang menyebabkan media sosial itu ramai untuk ditonton maupun juga diikuti oleh sobat dakwah ataupun juga yang lainnya. Seperti itu. Oke. Kalau kita lihat juga ya Prof Basit, memang sangat banyak sekali netizen di Indonesia. Kalau kita nyebutnya netizen kan ya Prof ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum paham tentang bagaimana itu hukumnya tadi mendengarkan musik misalnya. Bagaimana hukumnya misalnya tata cara yang benar untuk wudhu, atau hukum-hukum kaitannya tentang kehidupan kita di keseharian kita. Nah, itu banyak yang mencari memang di media sosial. Nah, sekarang kita mau lihat dari segi dai-nya itu sendiri, Prof. Jadi para pendakwah ini, skill apa sih yang mereka butuhkan agar konten atau informasi yang mereka berikan itu terkait informasi-informasi keislaman ataupun tentang hal-hal yang positif di masyarakat itu bisa langsung mengena ke berbagai generasi tersebut, Prof. Iya, sebelum kita membahas tentang dai seperti apa yang dibutuhkan itu, sebenarnya kita lihat fenomenanya dulu ya. Kita lihat fenomenanya dai-dai yang ada gitu. Jadi kalau kita lihat umpamanya di dalam kajian-kajian di media sosial ini, saya bisa mengklasifikasikan umpamanya ada empat
kecenderungan umum ya para dai yang melakukan kajian di media sosial. Media sosial, ya. Pertama memang ada dai yang dia punya kompetensi di media sosial, artinya dia memang melakukan sendiri, Betul. ya melakukan sendiri untuk dia mensiarkan dakwahnya sendiri gitu ya, dengan kemampuannya sendiri. Itu satu kelompok tersendiri. Nah ini artinya dai dia selain dia memiliki kapasitas keilmuan, dia juga punya kemampuan di bidang media sehingga dia bisa secara langsung melakukan siaran terhadap apa yang dia lakukan atau dai itu lakukan. Betul. Kemudian ada kelompok yang kedua, itu adalah kelompok yang ini ada dai tapi kemudian kemampuan medianya ya kurang, maka kemudian dia melibatkan satu tim. Betul. Ya, satu tim sehingga ada tim yang memang sengaja dibentuk oleh dai itu untuk mensosialisasikan gitu ya. Mensosialisasikan ya kajian-kajian yang dilakukan oleh dai itu sendiri. Nah, ini kelompok yang kedua ya. Jadi antara dai dengan tim itu bekerja sama untuk mensiarkan. Nah, ada kelompok yang ketiga, itu adalah kelompok yang sebenarnya dia bukan dai juga, dia sebenarnya hanya semacam marketer saja lah istilahnya. Hanya yang menyebarkan saja. Bisa jadi dia mengikuti satu forum pengajian, terus kemudian dia rekam angel tertentu, akhirnya kemudian dia membuat saluran sendiri ya dari potongan-potongan pengajian yang dilakukan oleh ustadz gitu kan, oleh dai gitu ya. Betul. Nah, padahal dia sendiri tidak dai, tapi potongan-potongan yang dilakukan oleh itu. Nah, ini bisa jadi karena memang dai dia tidak ada niatan untuk dimuat kan gitu ya. Tidak ada niatan dimuat. Ya, tetapi kemudian ya jamaahnya ataupun juga anggota yang mungkin tertarik dengan pengajian itu akhirnya kemudian melakukan merekam kemudian mensosialisasikan ya. Itu ada kelompok yang ketiga yang semacam itu ya. Nah, kemudian ada juga kelompok yang keempat, ini adalah kelompok yang memang secara langsung itu melakukan siaran. Ya, melakukan siaran pengajian ya, yang pengajian ini memang sudah didesain ya. Kelompok yang didesain ngaji ya, ngaji entah itu ngaji kitab ya ataupun juga ngaji pengajian secara langsung yang disiarkan melalui live gitu, yang disiarkan melalui live ya, yang kemudian itu nanti masuk ke dalam media sosial ya. Jadi itu kalau saya klasifikasikan seperti itu ya kelompok. Nah, tentu saja yang kita akan bahas nanti kompetensi apa yang sangat diperlukan bagi dai itu kan tersebut. Kita nafikan kelompok yang ketiga tadi nih, karena kelompok yang ketiga ini sebenarnya tidak dia hanya mengemas saja, mengemas saja ya. Berarti mereka itu tergolong konten kreator ya, Prof ya. Konten kreator lah. Ya meskipun sebenarnya dai di era media sosial itu bisa juga dai ya dia sebagai konten kreator juga, selain sebagai motivator, sebagai konten kreator, sebagai penyuluh agama. Jadi banyak posisi ya. Tapi yang tadi yang kita nafikan ini kelompok yang ketiga ini ya. Nah, berarti kemudian kompetensinya seperti apa? Ya memang kalau kita lihat dai-dai yang muncul gitu ya di media sosial ini, memang pertama tentu saja harus mumpuni ya di bidang pengetahuan agamanya kan gitu. Betul sekali. Karena mereka itu kan tampil secara langsung dan banyak ditonton oleh oleh netizen oleh sobat dakwah dan seterusnya. Nah, karenanya kalau kemudian mereka punya pengetahuannya ini sangat minim kan gitu dalam hal agama, dikhawatirkan nanti kan akan terjadi kekeliruan ya dalam menafsirkan ajaran agama ataupun juga dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama. Nah, karenanya kekuatan nanti mereka menjadi menjadi dai yang bisa jadi dikenal di media sosial itu ya karena memang mumpuni di bidang keilmuannya. Ya. Nah, kita ambil contoh umpamanya ya dai-dai kayak Gus Baha, Adi Hidayat, Walid Basalama atau Gusmus ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya kan kita semuanya paham mereka tentu punya aktif di media sosial. Media ya termasuk Ustadz Hanan Attaqi itu kan juga dari sisi keilmuannya kan mereka memang tidak kita ragukan gitu ya. Artinya
kemampuan di bidang agamanya ini juga menjadi sangat penting kalau memang mereka ingin tetap eksis ya di media sosial. Okay. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitan dengan metodologinya ya. Artinya bagaimanapun juga ya di media sosial ini memang butuh kemasan ya. Betul. Kemasan. Betul. Entah itu kemasan bahasa ya, kemampuan menyampaikan atau bisa juga ada kemasan-kemasan teknologi. Betul. Gitu ya, kemasan-kemasan teknologi. Yeah. Jadi kalau umpamanya kita mau klik gitu ya kajian-kajian dari Ustadz Hanan Attaqi, kenapa disenangi oleh kalangan remaja itu kan? Betul. Karena memang Ustadz Hanan Attaqi itu kan dari sisi bahasanya itu kan dia sederhana ya, bahasa keseharian ya, kemudian dia juga sering ya bahasa anak mudanya itu relate ya dengan kondisi anak muda ya, saling terkait dengan kehidupan anak muda. Betul. Sehingga tema-temanya itu sangat dekat. Nah, yang lebih menarik lagi itu dari Ustadz Hanan Attaqi itu karena memang dikemas kadang dengan apa ya, dengan tampilan gambar lah, dengan kehampiran objek orang, dan kehampiran itu kemudian membuat nanti kesan netizen terhadap dakwah di media sosial itu menarik. Betul. Ya, kan berbeda kalau kemudian model ceramah hanya ceramah kemudian kitab begitu ya, terus di depan media sosial hanya seperti itu nampaknya kurang. Tapi kalau kemudian ada kemasan-kemasan yang lainnya berupa gambar atau teks berjalan ataupun juga dengan model gambar dubbing, kan ada yang model sekarang itu model dubbing seperti itu mungkin jauh lebih menarik. Nah, artinya saya ingin mengatakan bahwa selain mumpuni di bidang pengetahuan keagamaan, maka mau juga dai harus kreatif di bidang penggunaan medianya itu sendiri. Oke. Gitu. Paling tidak itu dua hal yang menurut saya sangat diperlukan oleh dai ketika ingin eksis di media sosial. Ya. Oke, nah, gitu sobat dakwah. Jadi mungkin sobat dakwah ada di sini yang mungkin intens atau bergelut di bidang dakwah, atau yang kepengen nih di masyarakat mau ikut berjuang menyebarluaskan tentang apapun ya teman-teman, tentang hal-hal yang positif. Itu kalau misalnya teman-teman mau mengemas sebuah konten dakwah, minimal yang pertama tadi yang saya rangkum dari Prof. Basit itu kita sendiri atau mungkin kita bekerja sama dengan para pendainya itu yang memang mumpuni di bidang keagamaan. Kedua, itu juga harus ada kemampuan dari segi bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri, media itu sendiri. Jadi itu kita harus menyentuh sisi-sisi yang seperti itu hingga nanti netizen itu tertarik dengan informasi, dengan media yang kita berikan ke mereka. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa langsung kena. Tadi contohnya ya Prof, di Ustadz Hanan Attaqi itu benar-benar membuat sebuah tim yang nantinya tim tersebutlah yang akan mengemas atau mengedit sehingga video-video yang beliau terkait kajian beliau itu bisa tersebar luas, dan sampai saat ini kita lihat banyak sekali kaula muda ya, kalau saya bicaranya kaula muda, terutama kaum ibu-ibu nih, kaum mbak-mbak ini banyak sekali yang ngefans sama Ustadz Hanan Attaqi. Nah, itu salah satu bagaimana kita lihat urgensinya di fenomena di media sosial saat ini. Nah, tadi berbicara urgensinya, sekarang pertanyaan terakhir ini Prof, bagaimana dampaknya Prof? Kalau kita lihat di media sosial ini pasti ada positif, pasti ada negatifnya Prof. Nah, dampaknya itu sendiri yang Prof Basit lihat setelah Prof Basit melakukan penelitian atau melakukan kajian selama ini, kira-kira apa itu Prof? Dan bagaimana cara kita bisa menghandle atau meminimalisir Prof dampak tersebut? Iya, yang jelas begini, jadi media sosial atau media apapun sebenarnya ya pasti ya ada positif dan ada negatifnya, kan gitu ya, termasuk juga dakwah di media sosial. Salah satu yang menarik, kenapa kemudian para dai itu juga berlomba-lomba ya untuk masuk ke di media sosial. Selain tentu saja positifnya adalah kepentingan untuk syiar, ya agama, tapi ada juga sisi yang bisa jadi ini mungkin tidak terasa ya. Ini ada daya tarik, ada semacam komersialisasi ya terhadap ini ya, terhadap media dakwah itu sendiri ya, kan gitu.
dulu sebelum muncul media sosial itu kan sempat ramai juga tentang SMS premium. Ya, mungkin pernah dengar ya, SMS premium. Iya, iya, iya. Artinya kalau subuh dibangunkan, ayo tahajud. Betul, iya. Gitu. Ketik crack itu ya, Prof ya? Iya. Iya. Nah, itu crack itu kan SMS premium. Bagaimana dulu AA Gym sangat terkenal sekali dengan SMS premiumnya. Betul, betul. Terus kemudian juga Ustadz Yusuf Mansur, betul, ya. Terus kemudian Ari Ginanjar dan seterusnya. Dulu kan seperti itu, SMS premium. Artinya mereka itu menyebarkan SMS, tapi di sisi yang lain mereka kan mencari keuntungan. Nah, kan gitu. Nah, termasuk ya hasil riset juga, umpamanya ketika di era media sosial ini kan banyak kemudian mengunggah, umpamanya. Saya kemarin kalau nggak salah baca itu, berapa itu penghasilan yang didapat umpamanya oleh seorang ustadz kayak Khalid Basalamah ya, ataupun Ustadz Ahlus Somad ya, atau ustadz yang lainnya yang dia kan mengunggah di Twitternya umpamanya atau di Instagramnya kan, kemudian diikuti sekian follower ya, atau sekian netizen gitu, sekian subscriber ya, 1, berapa juta umpamanya atau berapa juta kan, itu kan akan menguntungkan dari sisi pundi-pundi ya. Artinya ya sebenarnya ada kecenderungan itu gitu loh. Ya, para dai mungkin ya kalau ceramah langsung bisa jadi memang ada bayaran, bisa juga seperti itu. Tapi di sisi yang lain ketika orang mungkin secara langsung ini tidak punya peluang atau peluangnya kecil, kan bisa dimanfaatkan melalui media itu. Nah, dengan media itu karena dapat ini ya, maka pundi-pundi keuangannya pun juga akan bertambah ya. Nah, ini mungkin ya entah dibilang sisi negatif ataukah sisi positif ya, mungkin bagi dai sisi positif ya. Tapi bagi kalangan tertentu bisa juga nanti akan memandangnya sisi negatif, karena seakan-akan ya berdakwah itu ada unsur mengejar ke sana. Komersial. Kan, gitu, komersialisasi ya artinya dai itu saya katakan tadi sebagai marketer kan gitu ya. Sama seperti seorang memasarkan sebuah produk kan gitu ya, sebuah produk jajanan atau produk makanan kan gitu kan, sama marketer. Dai ini ya produknya mungkin di bidang dakwah. Itu salah satu sisi yang negatif terkait dengan kegiatan dakwah. Nah, sisi yang lainnya tentu saja ini juga tidak terlepas dari begini, karena media sosial ini sangat-sangat banyak platformnya dan juga orang diberi ruang yang sangat bebas untuk melakukan dakwah ini, maka kecenderungan yang muncul ini kan nanti akan ragam variasi pandangan. Tidak ada batasan ya, Prof. Tidak ada batasan. Nah, karena ragam variasi, sementara Islam ini kan agama yang bisa dilihat dari berbagai perspektif. Nah, akhirnya memungkinkan akan terjadi yang namanya konflik ya antar paham, umpamanya begitu. Nah, konflik antar paham. Ketika terjadi konflik antar paham ini, bagi netizen yang mungkin pemahaman agamanya masih basic lah, ya, masih rendah gitu ya, atau umpamanya belum mendalam, ini membuat mereka menjadi bingung gitu kan. Ini mengikuti ustadz ini apa ngikutin ustadz ini kan gitu. Kok ustadz ini mengatakan seperti ini, ustadz ini mengatakan seperti ini. Nah, padahal sama-sama menggunakan media platformnya umpamanya YouTube, yang satu YouTube ini, yang satu YouTube ini kan gitu. Nah, karena diberikan kebebasan seperti itu ya akhirnya kemudian kan menjadi bingung juga untuk bersikap mana yang terbaik kan gitu. Nah, ini memungkinkan akan terjadi konflik-konflik sosial dari sisi pemahaman keagamaan. Ya, itu akan terjadi begitu. Itu negatif yang kedua ya. Nah, kemudian yang negatif yang ketiga ya bisa jadi begini, karena ya di media sosial ini kan ada kecenderungan terutama generasi muda ini kan mereka nggak senang mendengar yang lama-lama kan gitu. Mereka kan durasinya panjang ya, Prof ya. Durasi yang panjang kan nggak mungkin mereka. Pertama ya mungkin ya kita maklumi juga karena dari sisi biaya kan tentu akan mahal. Kalau nonton YouTube yang lama sekali mereka kan harus bayar pulsa yang tentu akan kuotanya ya, Prof. Kan mahal kan gitu sedot ya. Itu langsung. Nah, ini kan secara otomatis. Makanya mereka kemudian lihat yang sekilas-sekilas. Nah, karena ngelihat yang instan, yang sekilas-sekilas itu, akhirnya banyak juga yang kemudian kajian-kajian agama itu hanya potongan-potongan gitu. Nah, dikhawatirkan ini ketika memotong ini
ya mungkin tidak secara menyeluruh, sehingga akhirnya memunculkan pemahaman yang bisa jadi tidak utuh, kan gitu. Betul. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang sifatnya instan gitu, sehingga ini nanti bisa ya menimbulkan ya sikap-sikap, memungkinkan juga ya sikap radikal, memungkinkan juga sikap sekularis, ya atau bisa juga menimbulkan sikap apatis gitu ya, atau sikap-sikap yang lainnya ya karena dia mendapatkan pengetahuan yang sangat instan dan sangat minim sekali. Nah gitu. Nah oleh karena itu ya menutupi kelemahan-kelemahan tadi itu, ya menutupi kelemahan-kelemahan dari kajian-kajian dakwah di media sosial. Yang pertama memang sekali lagi ya butuh cross check ya. Ya, butuh cross check. Sebenarnya media sosial itu kalau kita dalami lebih jauh gitu ya. Artinya kita mencari jangan hanya pada satu platform ya, tetapi kita bisa cari yang lainnya. Jadi ketika umpamanya ada satu pandangan di sini kok kelihatan negatif dengan mainstream utama yang ada gitu ya, itu mestinya jangan langsung kita terima. Bisa jadi kita cross check melalui media sosial yang lainnya ataupun juga melalui media digital yang lainnya, kan bisa kita cari di internet, betul nggak ini pandangan-pandangan ini, itu kalau kita mau cari. Syukur-syukur gitu ya, kalau umpamanya generasi atau sobat dakwah itu punya kesempatan untuk bisa berdialog kepada ahlinya, kan gitu, kita bertanya kepada ahlinya, ya entah itu kepada ustadznya secara langsung, ya yang kita percaya gitu ya, pandangan-pandangannya yang memiliki tentu saja kapasitas yang memang mumpuni ya, itu bisa kita tanyakan secara langsung untuk meng-cross ini bagaimana, meng-cross check ini bagaimana pandangan-pandangan seperti ini. Nah itu bisa seperti itu, atau bisa juga kita mencari rujukan referensi yang tertulis ya, umpamanya melalui kitab-kitab ya, atau melalui hadis-hadis yang memang bisa dipercaya. Itu adalah salah satu bagian dari kita untuk melakukan cross check ya, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tabayun ya, kita untuk bisa melakukan tabayun. Yang kedua bisa juga kita lakukan ya, tentu ya kita harus tidak mudah untuk meng-share ya apa yang sudah kita dapatkan. Ya, karena sekali lagi di media sosial banyak sekali ya yang bisa jadi akan muncul yang hoax gitu ya, bisa jadi muncul paham-paham yang tidak sesuai. Nah, karenanya jangan mudah untuk kita melakukan share ya. Nah, karena kalau kita mudah melakukan share bisa jadi nanti akan menimbulkan kemudaratan. Tetapi kita harus sabar diri, menahan diri ya, coba kita telaah lebih dalam, kita pikirkan kira-kira ini memberikan manfaat atau tidak ya bagi diri kita, bagi masyarakat atau bagi keluarga. Nah kalau itu memungkinkan, itu bisa kita coba kita baca ulang, kita telaah ulang gitu ya. Kalau memang memungkinkan ya baru kita share kan gitu. Barangkali itu dua hal yang menurut saya perlu dilakukan untuk mengatasi dampak tiga dampaknya tadi. Ya, tiga dampak dari penggunaan media sosial, terutama dalam hal kajian-kajian keagamaan. Oke, terima kasih Prof. Basit. Sangat inspiratif sekali dan ilmunya sangat, kalau dibilang gemuk sekali. Ilmunya buat teman-teman yang mungkin di sini sebagai netizen atau sebagai pendakwah, sebagai dai-nya di sini. Nah, dari sini kita bisa tahu ya teman-teman, urgensinya apa, dampaknya apa, berdasarkan dari apa yang beliau kaji tadi, dari Prof. Basit kaji, dari apa yang kita lihat dari fenomena yang terjadi di era sekarang, apalagi media sosial luar biasanya ini. Dan tadi hati-hati dengan berita atau informasi yang hoax ya teman-teman. Harus hati-hati, harus kita telaah kembali, jangan mudah dipecah belahkan, jangan mudah diadu domba. Kita harus menjaga kedamaian, kedaulatan negara kita bersama teman-teman. Itu terima kasih Prof. Basit atas ilmu yang jenengan berikan kepada kita semua, kepada sobat dakwah dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di obrolan Islam inspiratif berikutnya. Mungkin teman-teman yang di rumah, sobat-sobat dakwah bisa bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan subscribe di
channel sini. Kemudian ada IG-nya juga, Fakultas Dakwah itu ada IG-nya, silahkan di follow dan jangan lupa dibantu share ya teman-teman, agar kita bisa jadi sama-sama menyebarkan informasi yang positif, sama-sama kita untuk mengenalkan ilmu-ilmu yang baik dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Oke, kita tutup kajian kita obrolan Islam inspiratif pada sore hari ini. Yang masih menunggu buka puasa, silahkan menunggu melanjutkan sambil mengkaji ulang, melihat ulang video yang barusan teman-teman tonton. Dari saya sebagai moderator, pamit undur diri dan kita ketemu lagi di obrolan Islam inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.